bahwa proses perizinan kerap menjadi titik rawan terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Modus yang muncul dari proses perizinan ini antara lain adalah suap untuk mempercepat terbitnya izin. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang tidak pernah lelah untuk bersama-sama dengan kami dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada siang hari ini akan kami sampaikan konferensi pers terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan izin usaha pertambangan IUP di Kalimantan Timur periode tahun 2013 sampai dengan 2018. Bahwa proses perizinan kerap menjadi titik rawan terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Modus yang muncul dari proses perizinan ini antara lain adalah suap untuk mempercepat terbitnya izin. Jadi seringkali para pengusaha yang akan menanamkan modalnya untuk berusaha dalam bidang pertambangan itu harus mengeluarkan sejumlah uang ya dalam rangka untuk memperlancar terbitnya izin gitu seperti itu. Ini sebetulnya kategorinya ada yang memang karena tempat atau lahan-lahan tersebut tidak pada jalur yang diperbolehkan sehingga terbitlah keinginan dari para pengusaha ini atau oknum ini untuk melakukan sesuatu ya, memberikan sesuatu kepada penyelenggara supaya berbuat yang melanggar aturan gitu ya. Nanti kan ada perbedaannya dengan pemerasan. Pemberian fasilitas kepada pihak tertentu agar mendapatkan izin di luar prosedur sehingga adanya penerbitan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi perbedaannya adalah suap yang dilakukan pada perkara ini, izin-izin yang diberikannya itu di luar ketentuan. Sepanjang tahun 2004 sampai dengan 11 Agustus 2025, KPK mencatat tindak pidana korupsi dengan modus suap atau gratifikasi menjadi kasus paling banyak ditangani, yaitu sejumlah 1.068 perkara atau 62% dari jumlah keseluruhan perkara yang sampai saat ini ditangani KPK, yaitu sejumlah 1.709 perkara. Jadi kebanyakan pemberian berupa gratifikasi, suap, dan lain-lain itu mendominasi perkara-perkara tindak pidana korupsi yang ditangani atau yang terjadi di negara kita ini. Kerawanan tindak pidana korupsi berupa suap ini juga kerap terjadi di sektor pertambangan. Ya, pada sektor ini merupakan salah satu sektor vital di Indonesia yang berkontribusi pada devisa negara. Padahal sangat banyak sekali kerugian yang diakibatkan dari kesalahan dalam memberikan perizinan ini, khususnya terkait dengan masalah lingkungan hidup. Karena beberapa lahan tambang juga itu ada di daerah-daerah hutan lindung dan hutan-hutan yang memang tidak diperuntukkan untuk diberikan izin pertambangan. Tetapi karena praktek-praktek koruptif berupa penyuapan ini, sehingga beberapa wilayah yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan penambangan, pada akhirnya terjadi penambangan. Dan yang dirugikan adalah masyarakat dan tentunya juga bangsa Indonesia ini, karena lingkungan atau alam Indonesia menjadi rusak. Lewat upaya preventif berkelanjutan, KPK telah mendorong pelaku usaha agar menjadikan integritas sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis. Ya, ini tentunya bisnis pertambangan ya. Dengan potensi besar tersebut tentu dibutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, terutama pada proses perizinan dan interaksi antara penyelenggara negara dengan pihak swasta. Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, kemudian KPK telah meluncurkan Panduan Cegah Korupsi atau PANCEK yang dirancang agar dunia usaha dapat bertumbuh dalam ekosistem yang adil dan bersih dari konflik kepentingan. Jadi kita juga sudah merilis panduan
cegah korupsi sehingga itu bisa menjadi guidance bagi para pengusaha supaya tidak terlibat di dalam praktek-praktek korupsi. Di sisi lain KPK harus melakukan penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsi pada sektor ini sebagai pemantik langkah pencegahan korupsi pada sektor pertambangan agar tidak dikuasai oleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu dengan cara-cara yang melanggar hukum. Kami tidak bosan-bosannya memperingatkan atau menyampaikan melalui kesempatan kesempatan konversi ini bahwa segeralah untuk diperbaiki tata kelolanya. Kalau memang tidak mengetahui atau tidak paham, kami di Kedeputian Pencegahan ada Direktorat Monitoring yang akan siap membantu untuk melihat seperti apa nanti prosesnya, gitu, seperti apa birokrasinya, dan kita bisa nanti berkomunikasi dan berkoordinasi. Hasil dari monitoring itu akan terlihat titik-titik di mana dimungkinkan terjadi tindak pidana korupsi. Sehingga perizinan pada pengelolaan tambang dapat mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, dan integritas agar hasilnya kembali untuk hayat hidup masyarakat demi kesejahteraan bersama. Pada kesempatan ini adalah yang kedua ya, karena sebelumnya sudah kita lakukan penahanan terhadap satu orang tersangka. Jadi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait perizinan usaha di Kalimantan Timur kepada penyelenggara negara periode 2013-2018 telah menetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara AFI selaku Gubernur Kalimantan Timur yang bersangkutan sudah meninggal dunia almarhum. Kemudian saudara DDW selaku Ketua Kadin Kaltim sekaligus anak saudara AFI yang pada sore hari ini dilakukan penahanan. Kemudian saudara ROC selaku wira swasta atau komisaris PT SJK, PT CBK, PT BJL, dan PT APB. Ini sudah sekitar 2 minggu yang lalu ya. Ya, dilakukan penahanan. Atas saudara API, KPK telah menghentikan proses penyidikan karena meninggal dunia. Sementara terhadap ROC telah dilakukan penahanan pada tanggal 21 Agustus 2025. Kemudian pada kesempatan ini KPK kembali menyampaikan terkait upaya paksa penahanan terhadap saudara DDW selaku Ketua Kadin Kalimantan Timur dan juga anak saudara AFI. Saudari DDW ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 9 September, Saudari DDW ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 9 September sampai dengan 28 September 2025. Penahanan dilakukan di cabang Rumah Tahanan Negara kelas 2A Jakarta Timur di Pondok Bambu. Ya. Konstruksi perkara sebagai berikut. Pada bulan Juni 2014 diawali saudara ROC yang bermaksud mengurus perpanjangan 6 izin usaha. Ya. Jadi ROC ini adalah pengusaha yang akan melakukan eksplorasi pertambangan di Kalimantan Timur, melakukan perpanjangan 6 izin usaha pertambangan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui koleganya saudara IC dan saudara SUG selaku maklar. Ya. Kemudian pada saat proses perpanjangan IUP pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Kaltim, saudara DDW meminta kepada pihak-pihak terkait untuk memproses dokumen perpanjangan 6 IUP yang dimaksudkan dengan meminta sejumlah fee ya sebelum disetujui oleh saudara AFI. Jadi karena hubungannya anak dengan bapak ya, di antara saudara AFI waktu itu adalah gubernur, jadi hubungan kedekatan secara kekeluargaan. Di yang bersangkutan minta lebih dahulu sejumlah fee ya sebelum disetujui oleh orang tuanya atau oleh gubernur. Dalam proses selanjutnya saudari DDW kemudian menyetujui dan mengatur pertemuan dengan saudara ROC. Jadi untuk bertemu dengan pejabat gubernur pada saat itu, orang tua saudara DDW ini yang ngatur ya DDW gitu. ROC kemudian baru dipertemukan yang bertujuan untuk bernegosiasi atas fee dari pengajuan 6 IUP milik ROC.
Bahwa kemudian saudari DDW mengatakan sebelumnya saudara IC telah menghubungi dan memberi harga penembusan atas 6 IUP milik saudara ROC sebesar 1,5 miliar. Jadi dinego-nego lah di situ ya. Saudara IC dan saudara SUG ini kan maklar, dia nego lah ke DDW. DDW kan anaknya dari AFI gitu. Nah, di sana ditawarkanlah untuk keseluruhan 6 IUP itu 3,5 miliar. Namun DDW kemudian menolak dan meminta untuk ini dinaikkan ya, dari tadi 1,5 miliar menjadi 3,5 miliar. Jadi tawaran pertama dari IC itu 1,5 miliar untuk 6 IUP perpanjangannya, tapi DDW itu minta 3,5 miliar atau naik 2 kali lipat dari harga penembusan awal ya. Kedua belah pihak akhirnya menyepakati harga penembusan tersebut. Saudari DDW dan saudara ROC bertemu di sebuah hotel yang berlokasi di Samarinda, di mana saudari DDW melalui saudara IC menerima uang sejumlah 3 miliar dalam pecahan Singapura dollar, kemudian 500 juta dalam pecahan juga Singapura dollar. Melalui saudara SUG. Setelah terjadi transaksi, dimaksud saudara ROC melalui saudara IC menerima dokumen 6 IUP dari saudara DDW yang diantarkan oleh saudara IJ selaku babysitter dari saudara DDW. Jadi untuk penyerahan SK-nya itu di rumah. Jadi diserahkannya oleh babysitternya gitu. Tapi untuk penyerahan uangnya tadi yang 3 miliar dalam pecahan dolar Singapura dan 500 juta rupiah itu di hotel diserahkan. Jadi uang dulu diserahkan, kemudian baru perpanjangan IUP-nya. Bahwa setelah transaksi selesai, saudara DDW kemudian meminta fee tambahan kepada ROC melalui SUG. Namun saudara ROC tidak menanggapi permintaan tambahan tersebut. Jadi maksudnya ingin tambah lagi gitu, dari 3,5. Padahal tadi awalnya ditawar 1,5, kemudian tidak mau, naik jadi 3,5 gitu, seperti itu. Atas perbuatan tersangka DDW dipersangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian bisa kami sampaikan. Terima kasih.